Masya Allah, ingin hidup tenang, buka pintu maaf untuk orang-orang ini. Itulah tema kita pada pagi hari ini ya jemaah yang di rumah. Jadi kita harus membukakan pintu maaf ke orang ini. Nah tadi sudah dijelaskan sama guru-guru kita. Dan sekarang kita akan melanjut pembahasannya lagi. Tapi sebelum itu nih aku mau kasih video tayangan. Ada video tayangan pasangan minta maaf ke pasangannya. Wah seperti apa kira-kira ini dia. Ini katanya ya jemaah kalau misalnya kita mau hidup tenang, yang keenam kita harus membuka pintu maaf kepada pasangan. Tapi nih maaf ya Ustadz, kalau misalkan nauzubillah pasangannya selingkuh berkali-kali, KDRT, nah itu bagaimana Ustadz penjelasannya? Silahkan. Terima kasih Kak Betari, Tabe Guru Ustadz Maulana, Ustadz Bani serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Bagaimana mungkin ada ketenangan di dalam hidup kalau ternyata orang keenam ini, yang keenam ini tidak dimaafkan. Siapa itu? Ingin hidup tenang maka bukalah pintu maaf sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kepada pasangan. Tapi pasanganku tidak seperti Khadijah Ustadz. Tapi pasanganku tidak seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya seperti itu memang kita menikah tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari dengan manusia atau bukan manusia. Manusia biasa atau manusia super. Namanya manusia biasa Bu, semakin dikenal maka semakin tahu kelemahan dan kekurangannya. Hanya satu manusia yang semakin dikenal semakin tahu kelebihannya, yaitu Rasulullah SAW. Tapi kalau manusia biasa semakin lama bersama semakin tahu kekurangannya, bukan kelebihannya, melainkan kekurangannya. Ibu berpuluh-puluh tahun berumah tangga makin tahu lebihnya atau makin tahu kurangnya? Makin tahu kurangnya kepada pasangan tersebut. Maka subhanallah kita ingin pasangan kita seperti Rasulullah. Tapi kita sendiri bukan Khadijah. Kita ingin pasangan kita seperti Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Tapi kita bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti kita tidak bisa untuk mencontohnya. Mari kita mencontohnya. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak segan-segan, tidak gengsi-gengsi untuk minta maaf kepada pasangannya. Ibunda Khadijah pun demikian di ujung-ujung hayatnya. Apa yang dikatakan Ibunda Khadijah? Saya takut sekali kalau saya belum maksimal dalam melayanimu sebagai seorang istri. Tidak ada satupun yang tidak senang bersuamikan engkau ya Rasulullah. Bahkan jikalau aku nanti mati, maka galilah kuburanku, kau ambillah tulang belulangku. Lalu ketika engkau ingin melewati sebuah lembah, lalu tidak ada jembatan di sana, maka ambillah tulang belulangku, susunlah, jadikan jembatan supaya engkau bisa melanjutkan dakwahmu. Inilah kesetiaan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ada panitia masjid bilang begini, Ustadz kalau pengajian di sini nanti bahas Khadijah lagi. Oh Bilang, saking ini kenapa ya. Pak Haji? Dia bilang, bagus lumayan berubah istriku 2 minggu. Kalau habis dengar pengajian. Jadi nanti pengajian selanjutnya Khadijah part 2. Wah, Masya Allah. Tapi mudah-mudahan seperti itu ya kita para istri-istri Amin. mencerminkan sifat dan perilaku Sungguh seperti tidak Ibunda tenang hidup kalau Khadijah. tidak saling memaafkan pasangan. Iya. Kalau KDRT, kalau perselingkuhan silahkan diperiksa apa kesalahannya. Kalau memang tidak bisa dimaafkan, ayo cari solusinya sama-sama. Bisa jadi lewat pintu darurat yaitu perpisahan. Tapi kalau bisa jangan berpisah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Tepuk tangan ya Maah.
Ya begitu ya para istri di rumah, sesimpel kalau suaminya habis mandi naruh anduk belantakan udah dimaafin aja lah ya. Ya. Iya. Nah ini Apalagi apa tuh? kalau banyak bajunya digantung. Ya udah. Giliran dicuci marah dia. Padahal dipakai juga enggak Gak ya. dipakai juga. Udah nih kita balik lagi ya Kak. Tunggu dulu. Iya ada video tayangan Ayo ya kita yang mau tayangan ditayangin. dulu. Ya udah yuk kita tonton sama-sama, ini dia. Caranya Allah menghibur hambanya. Mm-mm. Kangennya sama anaknya. Dipertemukan dengan orang yang mirip anaknya. Masya Allah. Karena rindu ya, rindu yang terberat ya Masya Allah. Ini Ustadz mau, Bani, mau nanya enggak jadinya ini? Bani, Masya Allah. kangen gak sama anak? Aduh Masya Allah. Namanya Ustaz Bani. Ustaz Bani putranya meninggal karena Sakit Ustadz, sakit apa? sindrom nefrotik namanya. Umur berapa? 5 tahun 8 bulan. Mudah-mudahan Ustaz Bani Allah gantikan Amin, 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 ya Allah. dengan 3 anak lagi berikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebagaimana Ummu Salamah kan meninggal putranya di zaman Nabi, Allah gantikan 3 anak. Masya Allah, Anak-anak amin ya yang Rabbal soleh. Alamin. Kita doakan sama-sama ya jamaah. Masya Allah. Ini ya, Kita akan masuk di segmen Ustaz bertanya, kami menjawab. Masya Allah Ustadz tadi ada ibu-ibu yang Orang udah lepas masih nangis, kacamata. Ustadz. Dipaksa Mana kayak nangis? gini. Iya. Masih Ibu nangis, kenapa dipaksa kayak gini. nangis, Bu? Kenapa? punya anak. Ibu kalau nangis hati-hati. Soalnya nggak ada senderan sini. Iya Bu nanti Nanti jatuh, Bu jatuh. Ibu. Duh, Pada nangis semua. iya. Lucu mic-nya Ustadz, iya. Kayak seimbang. Aku nanya di sini aja deh. Lagi nangis juga Silakan berdiri, Bu. ibunya kan, ya Allah. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Yuliani, berasal dari MTMUI Desa Majasari, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang. Masya Bu, Allah. Ibu punya anak. Punya. Kalau anak ibu bersalah dan minta maaf, apa yang ibu lakukan? Pasti dimaafkan Ustaz. Pasti dimaafkan. Kenapa ibu maafkan? Karena Kenapa Bu? kasih sayang ibu itu nggak ada apa ya? Tanpa Pokoknya batas ya? ya nggak ada batasnya. Apapun kesalahan anak pasti saya maafkan. Kenapa Bu? Coba sapa anaknya yang lagi nonton. Hai Agis, I love you. Oh, Ustaz. wow. Terima kasih Ibu. Ustadz boleh penjelasannya dong ya, silakan Ustadz. Maaf ya Ustaz Bani. Kepada semua orang tua dimanapun berada. Tolong kepada orang tua. Jangan pernah marah sama anak. Jangan pernah marah sama anak. Ridallah bi ridal walidain. Sutullah sutul walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Maka kalau mau hidup tenang, yang ketujuh resepnya, bukalah pintu maaf buat anakmu. Jangan sampai kita menghina anak, apalagi melaknat anak, membenci anak. Pada saat ibu membenci anak, yakinlah Allah lagi marah sama anak ibu. Makanya, maaf sampai detik ini saya tidak pernah memarahi anak. Dan tidak pernah memukul anak saya. Karena yang saya pikir, kalau saya marah sama anak, bisa jadi Allah marah sama dia. Dan ketahuilah, anak adalah amanah. Tolonglah maafkan. Ingat, tidak ada anak nakal. Kenapa anak nakal? Karena kurang perhatian. Tidak ada anak nakal. Karena dia belum tahu. Seandainya udah tahu, dia tidak akan melakukan kesalahan itu. Makanya sebelum anak melakukan dosa, ajarkan agama. Sebelum anak melakukan kesalahan, didik dia. Anak itu kertas kosong. Kita yang membuatnya bermasalah. Mohon maaf, jangan pernah memarahi anak.
Siapa yang memukul anak, sebenarnya yang kau pukul adalah hatinya. Siapa yang memarahi anak, sebenarnya engkau telah merusak otaknya. Jadi kepada anak disayang. Kalau dia memecahkan piring, tidak usah diambilkan kayu, dipatahkan kakinya dengan kayu sapu. Sehingga patahlah sapu, patahlah kakinya. Cuma harga gara-gara piring yang harga 2.000. Ambil anaknya, nggak apa-apa nak. Nggak apa-apa abah. Bukan piring, bukan dimarahi anak. Justru selamatkan anak. Ingat, anak itu adalah pelanjut kebaikan kita. Masya Allah. Mumpung Betari lagi hamil, hatamkan Quran buat anak. Antara maghrib isya ngaji. Hatam itu selama 9 bulan. Ya. Nanti kalau lahir, berjanji untuk tidak memarahi anak, tidak memukul anak ya. Ya Ustaz. Insya Allah. Boleh tepuk tangan aja jamaah. Oh bawang ya. Ini Ustaz bawangnya sekilo bobo dari rumah ya. Aduh. Udah nangis-nangisannya jamaah yang di rumah. Setelah pengajian hari ini kita pulang, kita minta maaf sama anak ya. Ya ibu-ibu ya, Masya Allah. Boleh nih kita langsung lanjut ke segmen berikutnya boleh? Iya ibu-ibu kalau mau nanya sama guru-guru kita ya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ya Bu, hapus air matanya dulu, senyum dulu. Terus tunjuk tangannya, siapa yang mau bertanya? Ayo tunjuk tangannya, siapa? Nah ibu yang ini nih, Masya Allah. Alhamdulillah ya Bu, eyelinernya gak luntur. Silahkan Bu, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Komalasari dari MTMUI Desa Majasari, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang. Halo Subang. Halo. Oke, tanya apa Bu? Mau bertanya ke Pak Ustadz Bani. Ya, ya. Pak Ustadz, katanya kalau mau hidup tenang itu harus bisa membuka pintu maaf untuk tetangga. Tetapi gimana caranya kalau tetangganya julid? Suka nutup jalan, ingin menang sendiri. Gimana Pak Ustadz? Kesel juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bani, wabarakatuh. Ibu itu bukan masalah. Ustaz Bani yang menyelesaikan. Iya, silahkan Ustadz. yang punya masalah dengan tetangga. Curhat dia, silahkan Ustadz. Izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Pak Betari dan guru-guru kami dimanapun berada. Ingin hidup tenang yang keberapa Bu? Yang kesekian. Yang ke-8. Yaitu maafkan tetangga yang julid bin judes alias jutek. Masya Allah. Kenapa? Karena kita hidup bertetangga. Kita punya saudara, punya adik, punya kakak, punya orang tua. Tapi kalau ada apa-apa waliyadzubillah di rumah kita, yang pertama nolong kita, yang pertama bantu kita, tetangga. Saya merasakan sekali Masya Allah ketika anak kami meninggal kemarin. Itu tetangga semua dari ujung gang sampai ujung gang. Semuanya ikut membantu, ikut memudahkan, menyediakan parkir terutama. Kalau enggak Ustadz Maulana nggak bisa masuk itu. Iya, semuanya tetangganya pada datang satu komplek lagi. Masya Allah. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-jar qobladar. Pilih tetangga dulu sebelum kau ciptakan, kau bangun, kau beli rumah itu. Tetangga yang baik. Karena kalau tetangganya baik, hati kita nyaman. Hati kita tentram, kita pergi kemanapun, kita tinggalkan dari Subang ke Islam itu indah, tenang gak Bu? Kenapa? Karena tetangganya insya Allah pada menjaga rumahnya. Kecuali ibu itu aja tuh yang julid tetangganya tuh. Semuanya baik. Insya Allah kalau tetangganya baik hati kita tenang. Maka kata Rasulullah wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min, la yu'min 3 kali. Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Ditanya sama para sahabat, siapa ya Rasul yang tidak beriman? Orang yang layak manujaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak nyaman, tidak damai, tidak tenang. Karena mulutnya yang judes, mulutnya yang nyinyir,
Mulutnya yang selalu ngomongin keburukan-keburukannya. Tangannya yang tidak berhenti untuk melakukan keburukan-keburukan. Itu kata Rasulullah tidak beriman. Nauzubillah min dzalik. Ustadz, saya sudah alhamdulillah berbuat baik kepada tetangga. Tapi tetangganya yang julid. Bagaimana cara saya memaafkan dia Ustadz? Pertama tadi ingat kita memaafkan karena Allah. Caranya bagaimana? Kata Ustadz Maulana tadi. Kalau ada tetangga yang pelit, traktir. Tetangga yang suka ngomong, sumpel mulutnya pakai makanan. Traktir kasih makan. Wah nggak sanggup Ustadz kalau traktir dia. Rasulullah SAW punya tetangga. Sama jahatnya luar biasa. Uqbah bin Abi Mu'id. Itu Rasul lewat diludahin. Rasul lagi sujud. Mohon maaf. Nauzubillah ditimpa kotoran unta di atas kepala beliau. Tapi beliau tetap minta kepada istrinya. Kalau masak sayur banyakin kuahnya. Bagi itu tetangga Uqbah bin Abi Mu'id. Masya Allah. Jadi kalau nggak bisa neraktir. Masakan sayur yang ada kuahnya banyakin. Tapi bukan berarti kuahnya doang dikasih. Nih tetangga julid kuahnya aja tuh kasih. Bukan, itu kiasan. Maksudnya berikan makanan. Maka Allah katakan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ini sebab turunnya surat ini karena ada tetangga yang julid. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kami sudah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka sholat wanhar berkorban maksudnya sembelih kambing, sembelih binatang, masak bagi tetangga. Oh iya iya. Allah iya. alam Jadi bisawab. maksudnya tuh sebenarnya kalau misalnya balik lagi ya kata Ustadz Ya. Maulana, keburukan itu jangan dibahas dengan keburukan, tapi justru dengan kebaikan ya, begitu ya, Ustadz. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Tepuk tangan jemaah, masya Allah. Ayo siapa lagi nih yang mau bertanya? Tunjuk tangannya, angkat tangannya. Siapa ya? Set, nggak jadi. Sebelah sini aja. Ibu yang ini. Oh iya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya nama Siti Masyitoh dari MTI Majelis Taklim Desa Majasari. Masya Allah. Saya mau tanya sama Ustadz Syam. Siap Ibu. Tanya dong Ustadz. Ya. Saya ini kan punya perusahaan. Wih, Masya Allah. Ya Allah. Ibu direktur, siap Ibu. Ibu CEO. Iya gitu. Siap. Cuman katanya kalau pingin hidup senang, kalau pingin rezeki lancar, harus membuka pintu maaf sama pekerjanya. Tapi kenapa dia itu membuat rugi perusahaan saya gitu. Waduh. Membuat bangkrut gitu. Ibu usaha perusahaannya. apa? Ibu Di bidang apa Bu Iya usahanya memang Bu? Ibu usaha. Kecil-kecilan aja. Oh iya. Oh iya. Gimana Pak Ustadz solusinya gitu? Saya tahu. Ya. Ibu pasti punya warung di rumah. Bener. Ternyata pengusaha retail. Baik. Itu aja Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustadz Syam dijawab Terima pertanyaan kasih dari kami Ibu Tari, tapi guru Direktur. kami Ustadz Bani, Ustadz Maulana serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
Tetangga disebut dalam ayat ini. Beribadah hanya kepada Allah disebut dalam ayat ini. Kemudian berbuat baik kepada orang tua juga disebut dalam ayat ini. Kemudian kepada fakir, kepada miskin, kepada yatim disebut dalam ayat ini sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada yang disebut satu, wa ma malakat aimanukum, yakni hamba sahaya, atau bisa berarti orang yang bekerja dengan kita. Kenapa? Suatu ketika baginda Nabi SAW melihat suatu pemandangan yang tidak biasa. Ada seorang yang sedang menangis di tengah jalan sembari mencari-cari sesuatu. Lalu didekati oleh Nabi SAW. Engkau siapa dan engkau sedang mencari apa? Ya Rasulullah, Masya Allah engkau menghampiriku ya Rasulullah. Saya ini adalah seorang budak, saya budaknya si fulan ya Rasulullah. Saya diperintahkan untuk ke pasar membeli sesuatu. Tapi saya mencari-cari yang dititipkan kepada saya untuk dibarter ke pasar tadi itu. Emas yang dititipkan ini hilang ya Rasulullah. Maka saya khawatir, saya takut ketemu dengan tuan saya nanti karena saya menghilangkan hartanya. Maka Nabi SAW membantunya mencarinya. Karena kemuliaan Nabi ketemulah emas tadi. Ketika ketemu diberikan kepada orang tersebut. Kata Nabi, saya akan menemanimu ke pasar. Setelah ditemani ke pasar, setelah itu orang ini menangis lagi. Ya Rasulullah, saya nangis lagi, saya takut pulang. Kenapa kamu takut pulang? Kata orang ini, karena saya pasti diomelin karena terlambat. Karena saya lama, karena saya harus mencari yang hilang tadi, pasti saya dimarahin. Maka Nabi SAW dengan seluruh kemuliaannya menemani budak tadi pulang ke rumah tuannya. Sesampainya di rumah, Rasulullah memberi salam. Assalamualaikum. Kata orang yang dalam rumah, kayak kenal suaranya nih. Assalamualaikum kedua kali. Masa sih kesini Rasulullah? Ketiga kali dibuka pintunya, ternyata beneran Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang menyebabkanmu datang ke sini ya Rasulullah? Betapa mulianya aku karena didatangi olehmu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun memberikan pesan, saya jauh-jauh ke sini hanya ingin memberikan pesan kepadamu, as-salah, 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 wa ma malakat aimanukum. Jaga sholatmu, jaga sholatmu, jaga sholatmu, dan orang yang bekerja kepadamu. Artinya jaga haknya mereka, maafkan mereka. Kalau bikin rugi, kalau memang merugikan perusahaan, ibu punya hak untuk memecatnya, menggantinya. Jangan sampai tetap di situ justru malah tambah merugikan, tambah merusak, malah bikin kebangkrutan. Maka Anda punya hak untuk memecatnya, tapi lakukanlah dengan akhlak. Jangan sampai menyakiti perasaannya karena dia juga manusia. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam. Ya, Rasanya sama-sama, Kak tepuk Betari. tangan jemaah. Ibu cukup jelas ya Bu, Alhamdulillah. Jadi kalau mau pecat ya baik-baik ya Bu. Nanti sakit hati, susah loh Bu kalau orang sakit hati ya. Masya Allah. Nah jemaah, nanti kita akan melanjutkan lagi nih bahasan tema kita. Tapi sebelum itu nih ada info menarik dari Ustadz Maulana. Yuk kita dengar sama-sama, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Kenapa sih? Kok sedih gitu? Duh iya nih Ustadz, orang tua saya sekarang sudah semakin pikun. Sering lupa kalau taruh barang. Kalau buka handphone, udah pakai kacamata plus. Bacanya juga masih maju mundur. Sama nih Ustadz, makannya tuh udah nggak banyak, tapi berat badan semakin bertambah terus Ustadz. Orang tua kamu kan sudah berusia di atas 50 tahun. Jadi fungsi badannya sudah tidak seoptimal saat muda. Tenang saja, saya punya solusi yang pas. Ini dia Renovit Gold. Renovit Gold multivitamin dan mineral lengkap bagi yang sudah berusia 50 tahun ke atas untuk jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Dilengkapi dengan 25 vitamin dan mineral. Renovit Gold juga mengandung zat aktif lainnya seperti beta karoten dan lutein untuk jaga fungsi mata. Ekstrak uperzin untuk menjaga daya ingat, serta L-karnitin untuk mencegah obesitas. Insya Allah minum Renovit Gold secara rutin, fit terus sampai hari tua. Alhamdulillah. Tat, kalau Renovit Gold ini mengandung gula nggak sih? Soalnya zaman sekarang kan makin banyak yang kena diabetes. Aman, Renovit Gold ini tidak mengandung gula, jadi bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes. Dan Renovit Gold ini sudah bersertifikasi halal, jadi udah nggak perlu khawatir lagi. Saya juga mengkonsumsi Renovit Gold setiap hari. Wah, terus Ustadz kalau sehari diminum berapa kaplet? Cukup minum 1 kaplet setiap hari setelah makan, dan Renovit Gold tersedia dalam kemasan botol 30 kaplet dan strip berisi 4 kaplet. Jadi praktis banget kan? Nah, buat kamu yang masih di usia produktif, saya rekomendasikan minum Renovit setiap hari.
Kini makin lengkap dengan 26 vitamin dan mineral. Untuk jaga kesehatan dan daya tahan tubuh, kamu bisa beli Renopit dan Renopit Gold di apotek terdekat atau beli di e-commerce. Buat jamaah yang mau tahu manfaat Renopit dan Renopit Gold, yuk follow akun Instagram dan TikTok @RenopitMultivitamin. Renopit dan Renopit Gold siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Nah, buat jamaah Islam Tinda dimanapun berada, yuk ikutin terus ya Islam Tinda setelah yang satu ini. Jamaah, alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ingin hidup tenang, buka pintu maaf untuk orang ini. Jadi jamaah, tema kita pagi hari ini itu tentang bagaimana kita menurunkan ego kita dan memaafkan sesama orang-orang di sekitar kita ya. Karena balik lagi kita cuma manusia biasa ya, banyak dosa, kadang hilaf, kadang juga salah. Dan perlu diingat juga ya jamaah bahwa Allah saja maha pemaaf. Masa kita umatnya susah sih untuk memaafkan ya? Masya Allah. Nah sekarang di sebelah kanan dan kiri aku sudah ada Ustadz Bani dan juga Ustadz Syam. Ini pertanyaan terakhir nih Ustadz. Gimana sih amalan dan cara dalam Islam nih agar kita bisa memiliki hati yang luas untuk memaafkan keluarga kita, pasangan, anak dan orang di sekitar kita yang sudah menyakiti kita berkali-kali ya. Jadi pintu maaf itu seluas samudera ya Masya Allah. Boleh dari Ustadz Bani terlebih dahulu? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang penting sekali pertama adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika Allah perintahkan mendakwahkan Firaun, yang pertama beliau minta adalah Rabbi syrahli sadri. Ya Allah lapangkan untukku dadaku. Maka minta kepada Allah, bantu ya Allah saya untuk bisa memaafkan kesalahan orang. Bantu saya ya Allah bisa memaafkan diri sendiri. Bantu saya bisa memaafkan semua orang-orang yang pernah melakukan kesalahan. Yang kedua kita belajar dalam surat Al-Insyirah. Kata Allah supaya bisa mendapatkan kelapangan hati, gampang memaafkan orang adalah yang pertama wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, yaitu belajar untuk menjauhi perbuatan dosa maksiat. Itulah yang membuat kita sulit memaafkan orang. Maka kita bersihkan hati kita dengan menjauhi dosa maksiat. Yang berikutnya adalah sama-sama kita faida faragta fansab, sibukkan dengan hal-hal positif. Terkadang kita sulit memaafkan orang, muncul rasa benci, muncul rasa emosi, rasa kesel karena seringkali kita melamun, seringkali duduk sendirian, kurang melakukan hal yang produktif. Maka kata Allah faida faragta fansab, aktivitas selesai satu, lakukan yang berikutnya. Karena kita sibuk melakukan yang baik supaya kita kemudian lupa terhadap keburukan orang. Dan yang terakhir, wa ila rabbika farghab. Jadikan Allah satu-satunya tempat tumpuan harapan bergantung kita. Karena bergantung kepada manusia, berharap kepada manusia pasti kecewa. Bahkan kepada pasangan, kepada anak, kepada orang tua, kepada teman, kepada tetangga. Kalau kita terlalu berlebihan menggantungkan harapan, siap-siap untuk kecewa. Maka gantungkanlah harapan kita hanya kepada Allah. Fa idza faragta fansab. Maka mudah-mudahan Allah berikan ketenangan kepada hati kita insya Allah. Masya Allah, terima kasih Ustadz Bani. Boleh dari Ustadz Syam bagaimana? Suatu ketika ada seorang guru memerintahkan kepada murid-muridnya, besok kalian semua bawalah buah apel dalam tas kalian. Berapa banyak wahai guru? Sebanyak teman yang kalian miliki dan keluarga yang kalian miliki. Oh maka mereka ada yang bawa sampai 20 biji ke sekolah. Kemana kami taruh apel ini wahai guru? Kata gurunya, keluarkanlah sesuai jumlah orang-orang yang kalian cintai. Lalu taruhlah di dalam tas sesuai jumlah orang-orang yang kalian kesel kepada mereka. Subhanallah, dibawa. Besok bawa lagi ya. Maka dibawa lagi berhari-hari. Kata muridnya, ya guru udah busuk nih dalam tas. Kapan kami harus mengeluarkan apel-apel ini? Maka guru itu memberikan pelajaran. Itulah dendam yang kau taruh dalam hatimu. Semakin lama kau taruh dalam hatimu, maka dia akan membusuk dan membebanimu. Berat kau bawa tasmu. Kenapa? Karena masih ada dendam di dalamnya. Berat kau bawa hidupmu ini. Kenapa? Karena ada sesuatu yang belum kau maafkan. Karena engkau membawa dendam kemana-mana. Maka Allah katakan dalam surah Al-A'raf, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ambillah maaf tersebut. Inilah ayat yang diamalkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Ketika dibuat marah sama orang, beliau mengulang-ulang ayat ini. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ambillah maaf, ambillah maaf, ambillah maaf sehingga mampu memaafkan orang lain. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, boleh Ustadz Maulana kesimpulan tema kita hari ini? Kesimpulan tema kita hari ini, ingin hidup tenang, buka pintu maaf untuk orang ini. Ketahuilah arti maaf. Maaf artinya mengembalikan perasaan sama seperti sebelum disakiti. Itulah makna dari maaf. Jadi kalau mau minta maaf, selesaikan dulu persoalan baru minta maaf. Maaf ya, saya pecahkan kacamu. Ganti dulu kacanya orang baru minta maaf. Itu.
Maaf ya aku ambil tanahmu, ganti dulu tanahnya orang, kembalikan dulu baru minta maaf. Maaf ya aku ambil suamimu, kembalikan dulu suaminya, baru kau minta maaf. Ketahuilah maaf itu memiliki 5 kemuliaan. 1, mendapatkan ampunan. Yang kedua, mendapatkan hilangnya dendam. Yang ketiga, menyambung silaturahmi. Yang keempat, mau tahu? Mau tahu? Mau. Ketika kita memaafkan, kita mendapatkan ketenangan. Dan yang kelima, mendapatkan keselamatan. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah jemaah, selesai sudah perjumpaan kita hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton Islam itu Indah. Insya Allah besok subuh kita ketemu lagi ya. Saya Betari, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.